Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak wabarakatuh. Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya kita mendengarkan urai ayat secara gramatikal yang akan disampaikan oleh Ibu Yana Hanafi mendampingi Buya pada pagi ini, yaitu surat Al-A'raf ayat 87. Sebuah pantun untuk Buya, indah puisi goresan pujangga. Puisi dibaca sepenuh hati. Kalau nanti Buya di surga, jangan lupa panggil juga kami. Kami sapa juga Ibu Yana. Bu Yana, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat, terima kasih Bu Yufiani. Semangat ya, Bu. Iya harus semangat Bu Yufiani. Ya, Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kami silakan kepada Buya dan Ibu Yana untuk oke. ayat. Oke, makasih Bu Jupiani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana lidzikri fahal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat beriman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Dan kita berharap setiap tindak tanduk kita, tutur kata kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang dengan beliau sampai ke zaman, dan termasuk kita di dalam. Kita berharap telah nanti di Melisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau memberikan ucapannya kepada kita semuanya dengan izin Allah SWT. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 27 bersama Bu Yana Anafi Mariana. Assalamualaikum Bu Yana Mariana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu? Ya, Ibu alhamdulillah. kegiatan sehari-hari sekarang apa Bu Yana ini? Kegiatan sehari-hari saya banyak membaca Al-Quran, ikut Oh, banyak grup ya. iya. Terus Nggak ada usaha ya, lain apa kerja ada atau kami masih, saya sebagai marketing properti masih masih eksis marketing? 20 tahun lebih ya. Oh, oke, marketing properti ya Bu? Iya betul ya. Itu rumah atau apartemen semuanya? Semua jenis properti baik rumah, ruko, Oh, apartemen gitu. kemudian berkah ya Bu. Amin, terima Iya. kasih. Yang ngajak Ibu Bu Wirda atau Bu Nurawaida? Bu Wirda ya. Wirda apa namanya? Wirda panjangannya Bu panjangannya Bir- nggak hafal ya, Oh, maaf. iya. Bu Wirda Dari jarang kurang masuk ya. panjang ya. Oke, Ibu sekarang berada di kelas GGF 13 bersama Pak Joko Suranto dan Bu Sispaya ini ya. Betul, iya. Nah, Bu di Tangerang posisinya ya. Iya. Alhamdulillah. Baik, begitu Bu Yana, udah siap ya Bu Yana? Ya, Santai ya siap. Bu Yana, ini bukan di Sentul hujan dapat. Di tempat Ibu nggak hujan ya? Enggak hujan. Nah, di Sentul nggak hujan, jadi santai ya Bu ya. Baik, Bapak Iya. Ibu, Bu Yana, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Yana. Baik, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
puji syukur kita panjatkan atas segala rahmat dan nikmat yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat bersama mencintai Al-Quran. Sholawat dan salam teruntuk Nabi kita, junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah mengentaskan manusia dari lembah kegelapan menuju puncak kemuliaan akhlak Islam melalui kalam ilahi untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan di dunia hingga akhirat nanti. Bapak, Ibu, peserta Zoom Al-Hasani, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada Buya Rizal Al-Hasani yang telah menyusun dan meramu sesuatu yang tadinya sulit untuk dipahami menjadi ilmu yang mudah dipelajari, yaitu gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Terima kasih juga kepada para pembimbing kami, terutama dari GGF 13, yaitu Pak Ustadz Joko dan Ibu Ustazah Sispayeni, juga Bu Evalina, Bu Ati, dan semua teman-teman GGF 13 yang selalu mendukung kami, sehingga kami bisa tampil sekarang. Juga terima kasih kepada Bu Erma yang sudah membuatkan PPT bagi saya, karena saya belum bisa buat PPT ya, Bu. Juga pada Pak Helmi yang akan menayangkan PPT saya. Juga terima kasih kepada semua ibu bapak yang sudah hadir di acara Zoom pagi ini. Semoga kebaikan amal ibadah dari semua keluarga Al-Hasani dan terutama Buya akan menjadi amal yang diterima Allah, yang diridhoi Allah, sehingga kita bisa sehat, bahagia, husnul khotimah, dan kita masuk surga Firdaus tanpa hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf kalau ada salah kata atau nanti dalam menjelaskan, dalam menguraikan saya ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, kita mulai mengurai ya. Gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani, Al-Quran surah Al-A'raf ayat 87. Izinkan saya untuk membacakan dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 87 terdiri dari 2 bagian dengan 25 penggalan. Bagian 1 yaitu penggalan 1 sampai dengan penggalan 22. Bagian kedua yaitu penggalan 23 sampai dengan penggalan 25. Pada penggalan kedua ada kata in, yaitu huruf syarat. Penggalan ketiga sampai dengan penggalan ke-16 kalimat syarat. Penggalan ke-17 fa huruf jawab syarat. Dan penggalan ke-18 sampai dengan penggalan 22 adalah kalimat syarat. Penggalan Quran Al-A'raf ayat 87.
Penggalan ke-1 wa, penggalan kedua in, penggalan ketiga kana, penggalan keempat ifatun, penggalan kelima min, penggalan keenam kum, penggalan ketujuh amanu, penggalan ke-8 allazi, penggalan ke-8 bi, penggalan ke-9 allazi, penggalan ke-10 ursiltu, penggalan ke-11 bi, penggalan ke-12 hi, penggalan ke-13 wa, penggalan ke-14 ifatun, penggalan ke-15 lam, penggalan ke-16 yu'minu, penggalan ke-17 fa, penggalan ke-18 isbiru, penggalan ke-19 hatta, penggalan ke-20 yahkuma, penggalan ke-21 Allahu, penggalan ke-22 bainana, penggalan ke-23 wa, penggalan ke-24 huwa, penggalan ke-25 khairul hakimina. Kita lanjut ke bagian 1, penggalan 1 sampai dengan 7. Penggalan ke-1 wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua in, huruf bermakna artinya jika. Ini termasuk huruf syarat. Penggalan ketiga kana, KKL, kata kerja lampau. Ciri KKL ciri KKL fathah di akhir kata. Pelaku huwa, akar kata kawana menjadi kana. Ini terdapat kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala ada di kamus Mahmud Yunus halaman 386, artinya dia telah ada. Penggalan keempat nifatun. Bentuknya kata benda pelaku aktif subjek tunggal. Ciri kata benda tanwin dan tak marbutoh. Ciri pelaku aktif huruf ke-1 akar kata fathah panjang dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri subjek tunggal domatain. Akar kata towafa menjadi tofa, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Ada di Mahmud Yunus halaman 242 untuk mencari akar kata dan di halaman 243 untuk mencari kata yang dicari. Artinya segolongan. Penggalan kelima min, bentuknya huruf bermakna artinya dari. Penggalan keenam kum, kata ganti artinya kalian. Penggalan ketujuh amanu, kata bentuknya kata kerja lampau. Ciri KKL wawu sukun alif di akhir kata. Pelaku kum, akar kata amina, pola af'ala ada di buku kamus Mahmud Yunus halaman 49, artinya mereka telah beriman.
Baik, kita lanjut dengan penggalan ke-8 sampai dengan penggalan 14. Penggalan ke-8 di huruf bermakna artinya dengan. Penggalan 9, alladzi, ini kata penghubung tunggal yang artinya yang. Penggalan ke-10, ursiltu, bentuknya kata kerja lampau pasif. Ciri KKL tu di akhir kata. Ciri pasif huruf ke-1 berharokat doma dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Pelaku pasif ana. Akar kata prosila, pola, af'ala ada di buku Kamus Mahmud Yunus halaman 141, artinya aku telah diutus. Penggalan ke-11 di bentuknya huruf bermakna artinya dengan. Penggalan ke-12 di bentuknya kata ganti artinya nya. Huruf ke-13 wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-14 to'ifatun. Bentuknya kata benda pelaku aktif subjek tunggal. Ciri kata benda tanwin dan tak marbutoh. Ciri pelaku aktif huruf ke-1 akar kata fathah panjang dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri subjek tunggal domah tain. Akar kata powafa menjadi tofa, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Ada di buku Kamus Mahmud Yunus halaman 242 untuk mencari akar kata dan di halaman 243 untuk mencari kata yang dicari. Artinya segolongan. Baik, kita lanjut ke bagian 1, penggalan 15 sampai dengan penggalan 18. Penggalan 15 lam, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-16, yuk minu, bentuknya kata kerja sedang dan akan datang. Aslinya yuk minuna. Karena ada lam, maka na dibuang diganti alif. Sehingga menjadi yuk minu. Ciri KKSAD yu di awal kata dan waw sukuna di akhir kata. Pelaku hukum akar kata amina pola af'ala. Ada di buku Kamus Mahmud Yunus halaman 49. Artinya mereka sedang atau akan beriman. Penggalan ke-17 fa. Ini bentuknya huruf bermakna artinya maka. Juga fa ini merupakan huruf jawab syarat. Penggalan ke-18 isbiru. Bentuknya kata kerja perintah. KKP berasal dari KKSAD tusbiruna. Proses KKP hilangkan ciri KKSAD yaitu ta karena huruf 1 akar kedua sukun harus ditambah alif penolong. Harokat alif penolong memperhatikan harokat huruf kedua akar kata yaitu kasroh sehingga menjadi isbiruna, lalu nak dibuang diganti alif jadi isbiru. Pelaku antum.
akar kata kobaro, pola, fa'ala, ada di kamus Mahmud Yunus halaman 211. Artinya, kalian bersabarlah. Ada catatan fa huruf jawab syarat penggalan yaitu penggalan ke-17, penggalan 18 sampai dengan 22 adalah kalimat jawab syarat. Lalu kita lanjutkan ke bagian 1 penggalan 19 sampai dengan penggalan 22. Penggalan 19 kata huruf bermakna berfungsi memfathahkan baris atau huruf akhir KKSAD. Ada di buku materi halaman 36. Hatta artinya sehingga. Penggalan ke-20 yahkamu, yahkuma. Ini bentuknya KKSAD, kata kerja sedang atau akan datang, aslinya yahkumu. Karena kata menjadi yahkuma. Ciri KKSAD ya di awal dan domah di akhir kata. Pelaku huwa, akar kata hakama, pola fa'ala, ada di buku Kamus Munawir halaman 286. Artinya, dia sedang atau akan menetapkan. Penggalan ke-21 Allahu sebagai subjek dari yahkuma. Artinya Allah. Penggalan ke-22 bainana. Bentuknya kata benda majemuk. Terdiri dari baina dan na. Ciri kata benda majemuk, kata benda ke-1 tidak ada tanwin dan tidak ada alif lam. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda ke-1 baina. Ini kata benda, kata kerja khusus. Akar kata bayana menjadi bana. Ini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf wawu dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'la. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 75. Artinya di antara. Kata kedua, nah, ini kata ganti artinya kami. Kita lanjut ke, ini artinya dulu ya. Arti Al-Quran surah Al-A'raf ayat 87 bagian 1 penggalan ke-1 sampai dengan 22. Dan jika segolongan di antara kalian mereka telah beriman dengan yang aku telah diutus dan segolongan mereka tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menjatuhkan hukuman di antara kami. Baik, kita lanjut ke penggalan kedua. Bagian kedua, penggalan 23 sampai dengan penggalan 25. Penggalan 23, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-24, wa, kata ganti, artinya dia. Penggalan ke-25, bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari khairu dan al-hakimina. Al-hakimina. Ciri kata benda majemuk, kata benda ke-1 tidak ada alif lam dan tanwin.
kata benda kedua terdapat alif lam dan berharokat kasroh. Kata benda kesatu khairu. Ini bentuknya KBSL atau kata benda superlatif. Aslinya khairun. Karena bermajemuk menjadi khairu. Ciri kata benda tanwin. Akar kata khoyaro menjadi khoro. Ini berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2. Dalam akar kata huruf wawu dan ya, di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'la. Ada di Mahmud Yunus halaman 123, artinya yang terbaik. Kata benda kedua al-hakimina. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda alif lam di awal kata. Ciri pelaku aktif huruf ke-1 akar kata fathah panjang atau alif dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri jamak ina atau ya sukuna. Akar kata hakama. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggal hakimun. Pola kata benda tunggal fa'ilatun. Pola kata benda jamak fa'ilina. Ada di Mahmud Yunus halaman 106, artinya para pemberi putusan. Arti KBM-nya dari khairul hakimina, yaitu para pemberi keputusan yang terbaik. Arti dari Al-A'raf ayat 87 bagian 2 penggalan 23 sampai dengan 25, dan dia atau Allah pemberi putusan yang terbaik. Baik, arti keseluruhan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 87, dan jika segolongan di antara kalian mereka telah beriman dengan yang aku telah utus, dan segolongan mereka tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menjatuhkan hukuman di antara kami. Dan dia, Allah, pemberi putusan yang terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Yana, mantap. Tas, tenang. Gimana rasanya, Bu Yana? Ya, udah Sedikit. lega, tuntas, bisa ngerjakan lainnya. Selama ini ngebut, Bu ya, belajar iya. siang malam. Berapa usia Ibu sekarang? 69, Bu ya, alhamdulillah. Masih istiqomah bersama Quran ya, Bu ya. Amin, terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Ibu baca Quran sekarang, berapa rasanya? Baca Quran sekarang udah mulai banyak tahu ya. Ya, sudah mulai mengerti sedikit-sedikit, tapi memang harus banyak Vocabulary harus ya, latihan. belajar lagi ya. Ya, Ibu kan latihan juga bersama tim Tangsel ya di Jumat malam Sabtu ya. Baik ya, malam dengan Pak Hatri. Lintas Bu Yana ya, mudah-mudahan tetap istiqomah bersama Quran Ibu. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-A'raf ayat ke-87 yang sudah dibawakan diuraikan oleh Bu Yana Madya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana ta'ifat. Nah, ini tadi disebut oleh Bu Yana kalimat bersyarat ya. Dan jika dan jika kana ta'ifatun, segolongan ada minkum dari kalian. Amanu, mereka telah beriman billazi dengan yang ursiltu bihi, dengan yang aku diutus dengannya.
beriman sebagian kepada, ada sebagian beriman kepada apa yang diutus. Wa ta'ifatun lam yu'minu, dan segolongan lam yu'minu, mereka tidak beriman. Di biasa Bapak Ibu yang berdakwah, sebagian percaya, sebagian enggak, sebagian menerima, sebagian itu sudah menentulah ya. Di wa ta'ifatun lam yu'minu, dan segolongan mereka tidak beriman. Maka fasbiru, maka kalian bersabarlah. Sampai kapan? Hatta yahkumallahu bainakum, sampai Allah memutuskan di antara kami. Sampai Allah memutuskan, menetapkan. Wahwa, dan dia, wahwa khairul hakim, dan dia sebaik-baik pengambil keputusan. Jadi, sebaik-baik hakim. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat 87. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Karena kita sama-sama belajar, jika ada kata yang salah ucap, salah kata, salah urai, atau yang terlewatkan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Yufiani sebagai moderator, kami kembalikan untuk melanjutkan bicara berikutnya. Silakan Bu Yufiani. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi uraian surat Al-A'raf ayat 87 oleh Buya dan Ibu Yana. Sebuah pantun untuk Bu Yana. Bunga mawar merah merona, petik sekuntum letak di vas. Selamat untuk Bu Yana, urai ayat lancar dan mumtaz.